Malam ITU lebih gelap dari biasanya, seolah langit ITU sendiri telah berpaling dari dunia di bawahnya. Jalan tanah yang sepi meliuk di tepi hutan berbisik, di mana tangisan makhluk tak terlihat bergema lembut ditiup angin. Di kejauhan, sesosok bayangan samar muncul, seorang wanita, membungkuk, gemetar, dan memeluk seorang bayi mungil yang dibalut kain compang camping. Matanya merah karena menangis, dan langkahnya goyah setiap kali bergerak. Namanya Razia, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan beberapa jam yang lalu di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di pinggir desa. Namun alih-alih menggendong anaknya dengan cinta dan harapan, hati Razia dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Pikirannya dihantui oleh kata-kata kasar dari mertuanya, tatapan menghakimi dari tetangganya, dan kenyataan pahit dari kemiskinan. Anak ini, dia hanya akan membawakan kehancuran bagiku, bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun tangannya yang gemetar mengkhianati cinta yang dia coba sangkal. Bayi itu bergerak, rengekan lembut memecah keheningan hutan, seolah memohon untuk hidup. Dengan napas berat, Razia memasuki hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tampak seperti saksi bisu, dan bau tanah basah memenuhi udara. Di suatu tempat di kejauhan, burung hantu berbunyi an dan gemerisik dedaunan menunjukkan bahwa hutan itu terjaga, mengawasi. Akhirnya, dia sampai di sebuah tanah lapang kecil. Kakinya gemetar saat dia berlutut dan meletakkan bayi itu di rumput yang dingin. Untuk sesaat, dia ragu, air mata mengalir di wajahnya. "Maafkan aku tidak bisa membesarkanmu," isaknya. Mungkin hutan akan menjagamu lebih baik dari yang pernah aku bisa." Dengan satu ciuman terakhir yang gemetar di dahi bayi ATU, dia berbalik dan berlari ke dalam kegelapan meninggalkan anaknya. Hutan hening sejenak, seolah menahan napas. Kemudian bayi itu mulai menangis, suaranya bergema seperti lonceng kecil yang putus asa di alam liar. Tak terlihat dalam bayang-bayang, mata-mata mengawasi, berkilauan, ingin tahu, dan tidak semuanya manusia. Hutan memiliki kehidupannya sendiri, dan malam ini, ia telah diberi jiwa baru yang rapuh. Di suatu tempat yang lebih dalam di hutan, dedaunan berdesir, dan sesosok bayangan mulai bergerak menuju anak yang menangis. Tangisan bayi yang baru lahir bergema di hutan berbisik, melodi rapuh dari ketakutan dan kepolosan. Cahaya bulan menyaring melalui pohon-pohon tinggi, memancarkan sinar perak pada bungkusan kecil yang tergeletak di tanah yang dingin dan lembab. Di sekelilingnya, hutan tampak hidup. Gemerisik dedaunan, derak ranting, dan langkah kaki hewan yang lembut menciptakan simfoni aneh di malam hari. Hutan itu tidak kosong, ia mengawasi. Pertama, datang rusa, pemalu, dan ingin tahu. Seekor induk rusa mendekati tanah lapang dengan anaknya, hidungnya yang lembut berkedut saat dia mengendus makhluk aneh itu. Dia belum pernah melihat manusia sekecil ini. Jari-jari kecil bayi itu melambai di udara, dan tangisan lembutnya membuat rusa itu berhenti, telinganya bergerak-gerak karena khawatir. Untuk sesaat, induk rusa itu membengkokkan lehernya dan dengan lembut menjilati pipi bayi itu, seolah mengenalinya sebagai makhluk tak berdaya lain yang membutuhkan perlindungan. Kemudian, dari bayang-bayang, sekawanan monyet berayun turun dari pohon. Mereka berceloteh dan mencicit, mengelilingi bayi itu. Seekor monyet muda mengulurkan tangan dan menyentuh kain itu dengan penasaran. Bayi itu menoleh dan mengeluarkan cu lembut di antara tangisannya, dan monyet-monyet itu bubar ketakutan sebelum kembali menyadari bahwa dia tidak bermaksud jahat. Tetapi tidak semua mata di hutan ITU lembut. Di semak-semak lebat, sepasang mata kuning bercahaya mengawasi. Seekor serigala emas merayap mendekat, mengendus udara, tertarik oleh bau yang tidak biasa ITU. Hutan menjadi sunyi, seolah menahan napas. Induk rusa ITU mengentakkan kakinya dengan gugup, memperingatkan predator ITU untuk menjauh. Monyet-monyet ITU menjerit keras dari cabang-cabang, panggilan mereka bergema seolah memanggil bantuan hutan. Tiba-tiba, angin bergeser. Dari kedalaman hutan terdengar gerungan rendah. Raja hutan telah terbangun. Seekor singa agung muncul dari bayang-bayang, surai emasnya berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya tertuju pada serigala emas itu, dan dengan satu auman menggelegar, dia mengirim pemakan bangkai yang pengecut itu melarikan diri ke dalam malam. Monyet-monyet itu terdiam, rusa itu membeku, dan hutan tampak membungkuk dengan hormat. Singa ITU mendekati bayi ITU perlahan. Dia mengendus tangan kecilnya dan mengeluarkan suara rendah yang aneh, bukan auman, tetapi hampir seperti dengkur penerimaan. Bagi makhluk-makhluk hutan, ini berarti anak ITU sekarang berada di bawah perlindungan singa. Malam itu, hewan-hewan membentuk lingkaran diam di sekitar bayi itu. Rusa-rusa tetap di dekatnya, monyet-monyet bertengger di atas,
dan singa itu berbaring di kejauhan, mata emasnya bersinar seperti dua lentera pelindung dalam kegelapan. Hutan telah menerima anak ITU. Dia tidak akan mati malam ini. Saat cahaya fajar pertama merayap melalui pepohonan, bayi itu berhenti menangis. Dia menatap dedaunan di atas, dada kecilnya naik turun dengan damai. Hutan, dengan caranya yang misterius, telah menjadi rumah pertamanya. Namun hutan tidak tanpa bahaya. Dan jauh di sana, di desa, bisikan telah dimulai. Seseorang telah melihat seorang wanita memasuki hutan di malam hari dan tidak pernah keluar dengan bayi itu. Sinar matahari menyaring melalui cabang-cabang menjulang dari hutan berbisik, melukis bumi dengan petak-petak keemasan. Burung-burung pagi berkicau, dan kabut lembut melengkung di atas rumput lembab di mana bayi mungil itu terbaring. Makhluk-makhluk hutan yang telah menjaganya sepanjang malam terbangun. Induk rusa mendekat lebih dulu, mengendusnya dengan lembut seolah untuk memeriksa apakah dia masih bernapas. Monyet-monyet berceloteh di pohon, penasaran dan suka bermain, sementara singa tetap menjadi penjaga yang diam, mata kuningnya mengawasi dari bayang-bayang. Bayi itu lapar. Rengekan lembutnya berubah menjadi tangisan kecil yang bergema di antara pepohonan. Hewan-hewan tidak mengerti rasa lapar manusia, tetapi induk rusa merasakan kesusahan, membungkuk dan mengendus wajahnya. Tak berdaya, dia tidak bisa memberi makan anak itu, tetapi dia tetap dekat untuk memberikan kehangatan. Jam-jam berlalu, dan bayi ITU menangis lagi. Alam ITU baik, tetapi alam juga kejam, tanpa susu, dia tidak akan bertahan. Dan kemudian, takdir mengambil giliran aneh. Suku nomaden tinggal di sisi lain hutan. Mereka jarang datang ke hutan yang dalam, tetapi pagi ITU, seorang wanita muda suku bernama Merah mengembara ke hutan untuk mengumpulkan rempah-rempah. Dia mengikuti suara tangisan yang samar sampai dia tersandung ke tanah lapang. Merah membeku. Di lantai hutan, dikelilingi oleh hewan-hewan, terbaring bayi manusia. Induk rusa mengangkat kepalanya, tetapi tidak lari. Singa, yang mengawasi dari kejauhan, mengeluarkan gerungan rendah sebagai peringatan, tetapi dia tidak menyerang. Entah bagaimana, hutan tampak membiarkan Merah memasuki lingkaran mereka, seolah merasakan dia tidak bermaksud jahat. Oh si kecil, Merah berbisik, berlutut. Hatinya sakit saat dia mengangkat gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Bayi itu segera berhenti menangis, bersarang di kehangatan tubuh manusia lagi. Merah melihat sekeliling tanah lapang, takjub. Hewan-hewan itu hanya mengawasinya. Untuk sesaat, dia merasa seolah hutan itu sendiri telah mempercayakan tugas suci kepadanya. Dia bergegas kembali ke sukunya dengan anak ITU, para wanita yang lebih tua terkejut. "Di mana kau menemukannya?" tanya salah satu dari mereka. "Di hutan," Merah berbisik. "Sendirian, dijaga oleh hewan." Seolah hutan itu sendiri yang membesarkannya selama 1 malam. Suku itu memutuskan untuk memelihara anak itu, karena tidak ada seorang pun di desa yang datang mencarinya. Mereka menamainya Arya, yang berarti lagu angin, karena tangisannya telah membimbing Merah kepadanya. Sejak hari itu, kehidupan Arya dimulai di antara orang-orang suku hutan, tetapi hubungannya dengan alam liar tidak bisa diputuskan. Dia sering merangkak ke tepi pepohonan, di mana induk rusa muncul seolah sedang memeriksanya. Seiring bulan berubah menjadi tahun, Arya belajar berjalan tanpa alas kaki di tanah hutan, tertawa bersama monyet-monyet Beatrician dan mendengarkan bisikan angin. Dia tidak seperti anak-anak lain. Dia adalah anak hutan dengan ikatan aneh yang sunyi dengan makhluk-makhluk yang pernah menyelamatkannya. Namun, takdir belum selesai menguji hidupnya. Desa di luar hutan telah mulai mendengar desas-desus. Desas-desus tentang seorang anak yang ditinggalkan di hutan yang selamat, dan tentang seorang wanita yang mungkin telah melakukan dosa. Tahun-tahun berlalu, dan Arya tumbuh menjadi gadis muda yang lincah dengan rambut liar, kaki cepat, dan mata yang mencerminkan hijau tak berujung hutan. Meskipun dia dibesarkan di antara orang-orang suku, hatinya selalu menariknya ke pohon, sungai, dan hewan yang pernah menjadi keluarga pertamanya. Dia sering mengembara ke hutan, dan hutan menyambutnya seperti seorang teman lama. Rusa akan mendekat tanpa rasa takut, monyet-monyet bermain di sekelilingnya, dan terkadang dia bersumpah dia bisa mendengar auman singa yang jauh, pengingat malam dia mengawasinya. Merah, wanita suku yang pertama kali menyelamatkan Arya, menjadi ibu angkatnya. Dia mengajarinya cara mengumpulkan buah-buahan, mengenali rempah-rempah obat, dan menghormati roh-roh hutan. Suatu sore, saat matahari terbenam dan melukis hutan dengan emas dan merah, Arya menanyakan pertanyaan yang diam-diam membakar hatinya selama bertahun-tahun. "Ibu, apakah aku benar-benar lahir dari hutan?" bisiknya, membuat pola di tanah. Merah ragu-ragu.
Suku itu selalu berbicara tentang hari dia menemukan anak itu, tetapi mereka tidak pernah memberitahunya kebenaran yang menyakitkan. Kamu tidak lahir dari pohon, si kecil, kata Mera dengan lembut. Kamu lahir dari seorang wanita yang meninggalkanmu di sana. Kata-kata itu menghantam Arya seperti batu. Tangan kecilnya gemetar. Meninggalkanku. Suaranya retak. Mengapa ibuku meninggalkanku? Apakah dia tidak menginginkanku? Meera memeluknya erat-erat. Terkadang, orang membuat pilihan karena ketakutan, bukan kebencian. Mungkin, dia pikir dia tidak punya pilihan. Malam itu, Arya berbaring di bawah langit berbintang, mendengarkan suara hutan yang jauh. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kekosongan di hatinya. Kebutuhan untuk tahu mengapa. Sementara itu, di desa di luar hutan, bisikan mulai menyebar. Razia, wanita yang telah meninggalkan bayinya bertahun-tahun yang lalu, telah hidup bertahun ini dalam penyesalan dan rasa bersalah. Dia telah menikah lagi, tetapi hatinya gelisah. Dia sering menyelinap ke tepi hutan dan menangis diam-diam, dihantui oleh ingatan malam dia meninggalkan bayinya di rumput yang dingin. Suatu hari, sekelompok penduduk desa kembali dari berdagang di dekat pemukiman suku. Kau tidak akan percaya apa yang kulihat, kata salah satu dari mereka. Ada seorang gadis di antara suku hutan. Mereka bilang dia ditemukan sebagai bayi, ditinggalkan di hutan, dan hewan-hewan melindunginya. Jantung Razia berhenti. Dia memegang syalnya, gemetar. Seorang gadis, bisiknya. Ya, pria itu mengangguk. Sekitar 12 tahun sekarang, liar seperti hutan itu sendiri. Razia tahu seketika itu juga, hatinya membengkak dengan sukacita dan rasa malu yang menghancurkan. Anak yang dia tinggalkan untuk mati masih hidup. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia menatap ke dalam kegelapan, mendengar tangisan bayi baru lahir bergema di pikirannya. Air mata membasahi bantalnya. Aku harus melihatnya, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus... Keesokan harinya, Razia memberanikan diri masuk ke hutan, tangannya gemetar di setiap langkah. Secara kebetulan, Arya berada di sungai, mencuci buah berilia. Dia mendongak ketika dia mendengar langkah kaki manusia, bukan yang lembut dari hewan. Seorang wanita berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya penuh dengan rasa sakit dan kerinduan. Arya memiringkan kepalanya, penasaran tetapi hati-hati. Siapa kamu? Tanyanya. Razia membuka mulutnya, tetapi kata-kata menolak untuk keluar. Air mata jatuh di pipinya saat dia mengambil langkah maju yang ragu-ragu. Aku seseorang yang telah mencarimu, katanya dengan suara gemetar. Arya berkedip, dadanya mengencang dengan perasaan yang tidak dia mengerti. Sesuatu di mata wanita ini terasa akrab. Angin menderu-deru di pepohonan, seolah hutan itu sendiri menahan napas. Dan pada saat itu, Arya tanpa sadar melangkah mundur, tidak yakin apakah harus percaya pada wanita itu atau hutan yang selalu melindunginya. Hari-hari setelah pertemuan pertama, Arya dengan Razia terasa aneh dan berat. Hutan, yang biasanya menjadi tempat perlindungannya yang aman, sekarang terasa seperti mendengarkan pikirannya. Setiap gemerisik daun tampaknya memintanya untuk memilih antara ibu yang tidak pernah dia kenal dan rumah yang telah menyelamatkan hidupnya. Suatu malam, Arya berbaring di tepi sungai menatap pantulan bulan yang gemetar di air. Dia berbisik ke hutan, seperti yang sering dia lakukan saat bingung. Mengapa sekarang? Katanya dengan lembut. Mengapa dia kembali? Aku, bahagia. Angin bergerak melalui pepohonan seperti desahan lembut, seolah hutan tidak punya jawaban. Atau mungkin, ia menyerahkan pilihan itu kepadanya. Keesokan paginya, Mera menyadari keheningan Arya. Anakku, kata Mera, dengan lembut menyentuh rambutnya, hatimu berat. Hutan bisa memberimu makanan, keamanan, dan cinta. Tetapi ada ruang di hatimu yang hanya bisa diisi oleh seorang ibu. Itulah mengapa jiwamu gelisah. Tenggorokan Arya mengencang. Dia ingin menyangkalnya tetapi air mata mengkhianatinya. Sementara itu, di desa, Razia hancur berkeping-keping. Setiap malam, dia memimpikan bayi yang telah dia tinggalkan. Hanya sekarang, dia melihat seorang gadis berusia 12 tahun menangis di hutan, memanggilnya ibu, dan kemudian berbalik. Suami keduanya tidak bisa mengerti mengapa dia sering meninggalkan rumah. Mengapa mempertaruhkan hidupmu di hutan itu, bentaknya suatu malam. Karena hatiku tinggal di sana, bisiknya, menatap keluar jendela ke arah hutan yang gelap. Dia mulai diam-diam membawa makanan, pakaian, dan pernak-pernik kecil untuk ditinggalkan di dekat sungai, berharap Arya akan menerimanya sebagai tanda cinta. Suatu malam, guntur bergemuruh di atas hutan saat musim hujan dimulai.
Arya berkeliaran di dekat sungai dan melihat Razia menunggu di tengah hujan, basah kuyup, menggigil, namun menolak untuk pergi. "Kamu akan sakit," kata Arya tajam, melangkah keluar dari balik pohon. Razia berbalik, wajahnya diterangi oleh campuran sukacita dan rasa sakit. "Kalau begitu biarkan aku sakit jika itu yang diperlukan agar kau melihat betapa aku membutuhkanmu." Arya membeku. Kata-kata ITU menghantamnya seperti kilat di dada. "Membutuhkanku?" Arya berbisik. "Kau membutuhkanku malam kau meninggalkanku menangis di tempat dingin." Hujan turun lebih deras. Razia jatuh berlutut di lumpur, tangannya gemetar. "Aku pengecut. Aku hancur. Aku pikir aku bisa menghapus rasa maluku dengan menghapusmu. Tetapi wajahmu tidak pernah meninggalkan jiwaku selama 1 hari pun. Tolong, biarkan aku mencoba menjadi ibumu sekarang, bahkan jika aku harus menghabiskan sisa hidupku untuk mendapatkan pengampunanmu." Air mata Arya bercampur dengan hujan. Hewan-hewan hutan mulai muncul diam-diam. Monyet-monyet di cabang, seekor rusa di tanah lapang, dan akhirnya singa tua di kejauhan, mata emasnya mengawasi. Hutan menilai reuni ini, dan Arya merasakan beban 2 dunia menekan bahunya. Hujan melambat, dan hati Arya akhirnya pecah terbuka. Dia melangkah maju dan berbisik. "Aku tidak tahu bagaimana cara memaafkanmu, tetapi aku tidak ingin membencimu lagi." Isak tangis Razia memenuhi hutan saat dia menarik Arya ke dalam pelukannya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sementara hutan, dengan caranya yang sunyi, menerima perdamaian yang rapuh ini. Hutan hidup dengan cahaya keemasan saat matahari terbenam, melukis puncak pohon dalam nuansa kuning dan merah tua. Arya berkeliaran di dekat tepi sungai kaki telanjangnya menyentuh daun-daun lembab, keranjang kecilnya setengah penuh dengan manggelia dan buah beri. Hidup terasa berbeda sejak hari dia pertama kali membiarkan Razia memeluknya. Wanita yang dulunya hanya bayangan penyesalan sekarang sering datang ada, membawa hadiah-hadiah kecil, membantu suku ada, dan belajar menghormati ritme hutan. Arya belajar apa artinya menjadi milik 2 dunia. 1 dari angin dan sungai, dan 1 dari darah dan cinta. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan kicauan jangkrik sore. Di suatu tempat di kejauhan, singa tua mengaum, panggilan rendah dan protektif yang selalu membuat Arya merasa aman. Dia bersenandung lagu yang diajarkan Merah, melemparkan mangga ke dalam keranjangnya. Tetapi saat dia membungkuk untuk mengambil yang lain, riak di sungai menarik perhatiannya. Pada awalnya, dia pikir ITU hanya kayu apung. Tetapi kemudian, air menggelembung als dan 2 mata kuning memecah permukaan. Seekor buaya, besar dan diam, merayap mendekat, tubuhnya menyatu dengan air yang gelap. Arya membeku. Hutan telah mengajarinya cara membaca bahaya, dan jantungnya berdebar seperti genderang di dadanya. Sebelum dia bisa lari, sungai meledak dengan percikan ul dan rahang kematian mengarah ke arahnya. Teriakan Arya membelah hutan, suatu makhluk hidup tinggal membuat burung-burung mengepak ke langit. Tidak jauh dari sana, Razia sedang mengumpulkan rempah-rempah dengan Merah. Saat dia mendengar teriakan itu, darahnya berubah menjadi api. "Itu Arya!" Dia berteriak, menjatuhkan segalanya dan berlari tanpa alas kaki melalui lumpur, cabang-cabang mencambuk lengannya. Ketika dia mencapai tepi sungai, pemandangan itu membuatnya terkesiap. Putrinya, terpojok di dekat pohon, buaya menerjang air menyembur seperti hujan. Razia tidak berpikir. Naluri keibuan mengambil alih. "Tidak!" Dia berteriak, mengambil cabang tebal dari tanah, dan menyerang ke depan. Dia mengayunkan sekuat tenaga, memukul moncong buaya. Binatang itu mendesis, mengibaskan ekornya, tetapi datang lagi. Razia berdiri di antara rahang kematian dan putrinya, mengayunkan lagi dan lagi, tangannya berdarah, lututnya gemetar. "Lari Arya!" teriaknya. Tetapi Arya tidak lari. Dia mengambil cabang lain dan bergabung dengan ibunya, 2 hati berdetak sebagai satu, melawan binatang sungai ITU bersama-sama. Kemudian, hutan menjawab keberanian mereka. Dari pohon-pohon, monyet-monyet melolong dan melempar tongkat. Seekor rusa mengentakkan tanah, memperingatkan predator itu. Dan akhirnya, dengan auman menggelegar, singa tua muncul dari bayang-bayang. Buaya ITU ragu-ragu. Naluri predatornya tahu Raja Hutan sedang mengawasi. Dengan desisan terakhir, Icheng Shai meluncur kembali ke sungai Ke, menghilang di bawah riak-riak. Razia jatuh berlutut, gemetar, menarik Arya ke dalam pelukannya. Dia mencium rambut basahnya lagi dan lagi, adalah makhluk hidup tinggal, terisak-isak. Tidak akan pernah lagi aku mengecewakanmu,
bisiknya. Aku pernah meninggalkanmu, tetapi aku akan mati sebelum aku membiarkan dunia mengambilmu dariku sekarang. Arya memeluk ibunya, terisak di dadanya. Dalam satu momen yang mendebarkan itu, dinding terakhir dari rasa sakit dan ketidakpercayaan di antara mereka akhirnya hancur. Suku ITU segera tiba, ditarik oleh jeritan dan auman singa. Mereka menemukan IBU dan anak berlumuran lumpur, gemetar. Tetapi HIDUP saling berpelukan seperti dua keping hati yang hancur akhirnya menyatu. Malam ITU, suku ITU menyalakan api unggun besar di bawah sinar bulan. Para tetua mengucapkan berkat, merayakan keberanian seorang IBU yang telah membuktikan cintanya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan dan keberanian. Singa ITU mengawasi dari kejauhan, ekornya berdesir perlahan, seolah memberikan berkat diamnya sebelum menghilang ke dalam hutan yang dalam. Minggu-minggu berubah menjadi bulan. Razia membangun rumah kayu kecil di tepi hutan di mana jalan desa bertemu pohon-pohon liar. Di pagi hari, dia mengunjungi pemukiman suku dan membantu Mera mengumpulkan rempah-rempah. Di sore hari, dia dan Arya berkeliaran di hutan bersama Ai, belajar cara-cara hewan dan pohon. Saat matahari terbenam, mereka duduk di tepi sungai, melempar batu dan tertawa, siluet mereka hangat di air keemasan. Razia bukan lagi wanita yang meninggalkan anaknya. Dia telah menjadi ibu yang selalu dia inginkan. Bertahun-tahun kemudian, para pelancong yang lewat akan menceritakan kisah Arya, gadis hutan. Lahir dari kesedihan, dibesarkan oleh alam liar, diselamatkan oleh pengampunan, dan terkadang, mereka akan melihat dua sosok berjalan di tepi sungai saat senja. Seorang wanita dan putrinya, bergandengan tangan. Saat hutan berbisik ditiup angin, rumah bukanlah tempat kau dilahirkan. Rumah adalah tempat cinta akhirnya menemukanmu.